Halo, selamat datang kembali di channel Menuju Keberuntungan. Tempat kita belajar bersama untuk bertumbuh, menjadi lebih baik, dan tentu saja, menemukan jalan menuju keberuntungan kita. Namun, pernahkah Anda merasa bahwa keberuntungan Anda seolah terhambat? Bahwa Anda sudah berusaha keras, tapi langkah Anda selalu terasa berat, seolah ada yang mengendalikan Anda dari belakang layar. Hari ini, kita akan membahas salah satu musuh terbesar dalam perjalanan kita, jebakan manipulasi. Faktanya, banyak sekali orang kalah dalam hidup. Dan ini seringkali bukan karena mereka kurang pintar atau kurang berbakat. Bukan, penyebabnya adalah karena mereka terlalu mudah ditarik masuk, terseret, ke dalam permainan orang-orang yang manipulatif. Ironisnya, dan ini yang perlu kita waspadai, mereka yang merasa dirinya paling kuat, paling mandiri, atau paling merasa tidak butuh bantuan orang lain, justru seringkali menjadi mangsa yang paling empuk. Dalam buku klasik berjudul, In Sheep's Clothing, Understanding and Dealing with Manipulative People, karya Dr. George K. Simon, dijelaskan bahwa manipulasi seringkali bekerja dengan sangat halus. Begitu halusnya, hingga korban seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang dikendalikan. Strategi mereka, cara mereka bermain, bisa terlihat seperti kebaikan atau perhatian di permukaan. Mereka bisa tampak sangat peduli, padahal, itu semua hanyalah topeng untuk agenda tersembunyi mereka. Coba kita renungkan sejenak. Kita semua pasti punya pengalaman berhadapan dengan orang yang licin. Orang yang seolah-olah selalu punya cara untuk membuat kita merasa bersalah, merasa diri kita kurang, atau merasa harus menuruti apa kata mereka. Misalnya, mungkin rekan kerja yang tiba-tiba menaruh setumpuk beban tugas di meja Anda dengan alasan, kamu kan lebih ahli, kalau saya yang kerjakan, pasti lama. Atau, mungkin seorang pasangan yang menggunakan rasa kasihan atau playing victim untuk menutupi kesalahan yang sudah jelas-jelas dia buat. Semua itu adalah bentuk manipulasi. Dan jika kita tidak menyadarinya, kita akan habis. Bukan hanya habis secara energi, tapi juga terkuras secara harga diri. Jadi, bagaimana caranya agar kita tidak lagi menjadi korban? Mari kita bedah bersama 7 strategi penting untuk melindungi diri kita. Strategi pertama, mengenali pola manipulasi. Dr. Simon menekankan bahwa langkah paling awal dan paling krusial adalah menyadari adanya pola yang berulang. Seorang manipulator tidak melakukannya hanya sekali. Mereka akan melakukannya berkali-kali. Pola apa? Pola membuat Anda merasa bersalah. Pola memutarbalikkan fakta. Pola menyembunyikan sebagian informasi penting agar Anda mengambil keputusan yang menguntungkan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terlihat dari seorang teman yang selalu menagih bantuan, tapi tidak pernah ada saat Anda membutuhkannya. Atau, seorang atasan yang memberi pujian palsu setinggi langit, hanya sesaat sebelum dia menyuruh Anda lembur di akhir pekan. Ketika Anda mulai menyadari pola ini, Anda tidak akan lagi mudah terjebak dalam siklus yang sama. Membaca pola ini ibarat Anda sedang belajar bahasa rahasia yang mereka gunakan. Semakin cepat kita sadar, semakin kecil kemungkinan energi kita terkuras habis. Inilah pentingnya kita terus membekali diri dengan wawasan. Strategi kedua, berhenti memberi reaksi emosional. Ingat ini baik-baik, manipulator hidup dari reaksi emosional Anda. Dalam buku, Emotional Blackmail, karya Susan Forward, dijelaskan bahwa mereka menggunakan 3 senjata utama, rasa takut fear, rasa kewajiban obligation, dan rasa bersalah guilt. Semakin Anda emosional merespons mereka, entah itu marah, menangis, panik, atau sibuk membela diri, semakin mereka mendapatkan pegangan atas diri Anda. Saat itu, mereka menang. Contoh sederhana, saat seseorang sengaja marah-marah atau membentak agar Anda setuju dengan permintaannya. Jika Anda terpancing marah balik atau malah jadi takut, mereka berhasil mengendalikan situasi. Sebaliknya, ketenangan Anda adalah racun bagi mereka. Ketenangan Anda membuat mereka kehilangan senjata. Menghadapi orang seperti ini butuh kesadaran penuh untuk menunda respons. Beri jeda. Diam sejenak bukan berarti Anda kalah, itu adalah strategi cerdas untuk membuat mereka kehilangan kendali. Strategi ketiga, menetapkan batas yang tegas boundaries. Dalam buku, Boundaries, karya Henry Cloud dan John Townsend, dijelaskan bahwa batas adalah pagar psikologis yang kita bangun untuk melindungi diri kita. Pagar ini memberitahu orang lain, ini milik saya, dan itu milik Anda. Orang manipulatif sangat benci dengan batas. Pekerjaan mereka adalah menyerang dan melewati pagar ini tanpa izin Anda.
Contoh di kehidupan nyata, mungkin seorang teman yang selalu menelepon Anda larut malam, curhat berjam-jam dengan dalih darurat, padahal sebenarnya hanya ingin didengarkan dan tidak peduli bahwa Anda harus tidur untuk bekerja besok. Menolak dengan tegas, seperti berkata, "Maaf, saya tidak bisa bicara sekarang, kita bicara besok pagi," itu bukan tindakan kejam. Itu adalah bagian vital dari menjaga kesehatan mental Anda. Semakin jelas batas yang Anda buat, semakin kecil ruang mereka untuk bermain-main. Menolak dengan tegas dan konsisten adalah tameng terbaik melawan rasa bersalah palsu yang coba mereka tanamkan. Strategi keempat, jangan terjebak dalam perdebatan tak sehat. Robert Greene dalam bukunya yang terkenal, The 48 Laws of Power, mengingatkan kita bahwa perdebatan yang intens seringkali hanya membuat Anda kehilangan energi, bukan menghasilkan solusi. Manipulator sengaja menyeret Anda ke dalam diskusi panjang yang berputar-putar. Tujuannya, agar fokus Anda kabur, agar Anda lelah, dan agar pada akhirnya Anda menyerah hanya demi mengakhiri perdebatan itu. Misalnya, ketika seseorang selalu memelintir setiap argumen Anda bilang A, dia bilang B. Anda klarifikasi A, dia malah membahas C. Dia membuat Anda merasa harus terus-menerus membela diri. Saat Anda sadar Anda berada di situasi itu, Anda sebenarnya sudah masuk dalam lingkaran permainan yang mereka ciptakan. Strategi terbaik, hentikan permainan itu sejak awal. Pilih untuk tidak memberi bahan bakar pada perdebatan. Terkadang, diam dan ketegasan justru jauh lebih kuat daripada 1000 argumen. Strategi kelima, gunakan bahasa yang tegas dan sederhana. Para penulis buku, Crucial Conversations, mengajarkan bahwa bahasa yang jelas, sederhana, dan langsung ke intinya, jauh lebih efektif daripada penjelasan yang berputar-putar. Mengapa? Karena manipulator adalah ahli dalam mencari celah dalam kalimat panjang Anda. Mereka akan mengambil keraguan Anda dan menggunakannya sebagai senjata. Contoh sehari-hari, saat seseorang memaksa Anda melakukan sesuatu dengan kalimat manis. Jawaban yang lemah adalah, "Aduh, saya sebenarnya ingin sekali, tapi mungkin kalau ada waktu ya, saya lihat dulu." Ini memberi mereka ruang untuk menekan Anda lagi. Jawaban yang kuat adalah, "Tidak, saya tidak bisa." Titik. Semakin ringkas kalimat Anda, semakin kecil peluang mereka mengutak-atik maknanya. Bahasa yang sederhana adalah bentuk kekuatan yang seringkali kita remehkan. Strategi keenam, sadari kelemahan diri Anda sendiri. Ini mungkin bagian yang paling sulit, tapi juga paling penting. Seorang manipulator hanya bisa masuk lewat celah yang sudah ada di dalam diri Anda. Dalam buku, The Sociopath Next Door, Martha Stewart menjelaskan bahwa salah satu kerentanan terbesar manusia normal adalah keinginan kita untuk disukai, keinginan untuk dihargai, atau keinginan untuk merasa dibutuhkan. Contoh konkret, seseorang yang sangat takut dianggap tidak baik hati, atau tidak setia kawan, akan sangat mudah dimanfaatkan. Mereka akan diserang dengan kalimat seperti, "Kalau kamu memang teman sejati, kamu pasti mau membantu saya." Padahal, ini bukan tentang kebaikan. Ini murni tentang pengendalian. Mengenali kelemahan ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Sama sekali bukan. Ini adalah agar kita tidak lagi mudah dipermainkan. Kesadaran diri adalah benteng pertahanan pertama kita melawan manipulasi. Strategi ketujuh, bangun lingkungan yang sehat. Dan strategi ketujuh, yang paling pamungkas, bangun lingkungan yang sehat. Pada akhirnya, strategi bertahan terbaik adalah dengan membangun ekosistem kita sendiri. Peneliti terkenal, Brené Brown, dalam bukunya, Daring Greatly, menekankan pentingnya membangun lingkaran sosial yang sehat. Sebuah lingkaran di mana kepercayaan dan keterbukaan jauh lebih kuat daripada tipu daya dan main belakang. Coba Anda pikirkan, jika lingkaran pertemanan atau pekerjaan Anda penuh dengan orang-orang manipulatif, Anda akan terus-menerus merasa lelah, sekokoh apapun benteng yang Anda bangun. Sebaliknya, jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, yang saling mendukung, Anda akan jauh lebih kuat dan lebih jeli dalam menghadapi tipu daya dari luar. Dalam hidup sehari-hari, ini berarti Anda harus berani memilih siapa yang pantas mendapatkan waktu dan energi Anda. Lingkungan yang sehat bukan sekadar kenyamanan, tapi itu adalah sumber energi utama Anda untuk tidak jatuh dalam perangkap. Ingat, orang manipulatif mungkin tidak akan pernah berhenti berusaha untuk mengendalikan Anda. Tapi, Anda selalu bisa belajar untuk tidak lagi menjadi mangsa mereka. Dari 7 strategi yang sudah kita bahas tadi, mulai dari mengenali pola, mengendalikan emosi,
hingga membangun lingkungan yang sehat. Strategi mana yang paling kena atau paling relevan dengan pengalaman Anda saat ini? Coba tuliskan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan saling menguatkan agar tidak ada lagi yang jatuh ke dalam perangkap yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus belajar bersama kami untuk menemukan jalan menuju keberuntungan dalam hidup, jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman Anda, dan tentu saja, subscribe channel Menuju Keberuntungan. Saya tunggu Anda di video berikutnya. Tetap waspada, dan jadilah pribadi yang lebih kuat. Salam.